Hai, halo teman-teman, welcome back in my channel, welcome to this new video. Untuk makeup look kali ini, kalian bisa cek di video lainnya, oke? Tapi di video kali ini gue mau sharing ke teman-teman itu tentang my personal belonging yang could be selama ini, selama gue YouTube gitunya, ngevlog gitu, kayaknya belum pernah gue sampai nge-share sesuatu yang sangat amat mendalam ini. Ya guys ya, gitu ya. Jadi I'll tell you everything all about me. This is me. Dan kita bakal mulai aja. Oke, kita mulai ya. Ini semua adalah produk yang gue pakai di my feminine atau private area ya teman-teman. First thing first, itu kalau gue keputihan biasanya setelah haid atau sebelum haid bakal keputihan, dan ini yang the best sampai dengan saat ini ya. Dan gue tahu ini itu dari semenjak gue dulu kayaknya SMP kalau nggak salah. Gue SMP tahun berapa ya? Lupa gue. Ini udah ada gitu, karena gue nggak tahu, nggak ngerti juga, karena orang dewasa yang around me gitu ya, some of them, nggak semuanya ada pakai kayak gini. Itu pakai apa ya gitu kan? Tapi gue waktu itu masih kecil ya, jadi ya udah never mind gitu. But ya saat ini could be a year or two ya teman-teman ya, 2 tahun kebelakangan ini gue nggak bisa lepas dari ini. Kenapa? Karena yang produk sebelumnya gue pakai itu gue pakai emang ada yang tipis banget ya, sangat amat tipis ke satu. Terus yang kedua lumayan quite thick but firm gitu ya. Terus udah gitu bener-bener nyaman di atas kulit gue. Tapi gue dapat info dari dokter bahwa untuk penggunaan yang some kind like this ya, pembalut atau apapun panty liner, kamu pilih yang tidak ada variannya, bener-bener yang original. Jadi yang ya udah bikin kering aja gitu. Terus alias unscented atau tidak ada wanginya. Karena sekarang banyak banget wangi-wangi di luar sana, dan itu could be mempengaruhi kondisi atau pH di bagian private kalian gitu teman-teman. Itu yang gue tahu dari dokter objin gue ya. Dan akhirnya ya udah gue pilih ini aja. Ini comfort banget, kering, nyaman, dia quite ya tebel tapi bukan setebel yang pembalut gitu ya teman-teman. Oke, ini yang gue pakai dari Carefree. Ada yang super dry long, ada yang super dry, ya depends ya gimana gue pas maunya pakai yang panjang atau yang pendek gitu, karena biasanya kan kondisi dari keputihannya juga beda-beda ya teman-teman. Oke, ini yang selanjutnya ya, ini dari Softtek, yang ini dari L'Oreal. Susah banget ngomongnya L'Oreal ya teman-teman ya, seperti ini. Ini dua produknya. Kalau untuk ini gue pakai biasanya sebelum haidnya banyak ya, karena kalau gue jarang sekali gue kebobolan, gue nggak tahu haid terus ternyata haid, itu jarang sekali. Tapi yang terjadi adalah ini kan tipis banget ya teman-teman, makanya gue pakai untuk sebelum dan sesudah gue mau habis selesai haid. Nah pada saat haidnya gue akan pakai yang super long, super dry, everything, yang night comfort, dan itu gue pakai di siang hari. Why? Because gue haid itu teman-teman harus ganti 2 jam sekali. Jadi setiap kali kebetulan banget itu gue jadwal kunjungan ke rumah bokap gue, dan ya itu waktunya pas banget. Kesana itu gue paling cuma 1,5 jam, tapi kadang gue juga lupa ya untuk ganti. Nah ini yang sering terjadi. Jadi gue nggak pernah kebobolan haid, tapi gue sering kebobolan pada saat gue lagi haid itu nggak ganti. Terus kalau misalkan kalian tanya biar nggak kebobolan pakai yang mana, nggak bisa. Even gue pakai yang 40, kalian tahu kan ada 40 cm, ini kan 29, jadi twice longer than this one ya, almost twice longer atau 11 cm lebih panjang. Itu tetap tembus. Tembusnya gimana sih? Tembus kan dia panjang nih dari depan sampai belakang begini, itu full, dan dia tembus. Kalian bisa bayangin seberapa banyak gue haid ya. Dan it happens mungkin apa ya, yang bener-bener dahsyat banget kayak gitu tuh pada saat gua miom ya, itu seperti itu. Dan haidnya sekarang juga istilahnya memang banyak tapi enggak lama, itu bedanya. Dan dari zaman gadis itu gua kalau haid suka sakit banget, dan emang banyak banget darahnya. Jadi saran buat teman-teman di luar sana yang mungkin
kalian masih muda ya kan, energik, terus you found out something yang peculiar gitu atau yang aneh yang di luar dugaan kalian, kayaknya kalian wajib berkonsultasi dengan dokter supaya kalau misalkan memang ada apapun kalian disembuhkan sejak dini. Karena untuk gua in my age itu last 2 or 3 years ya ago itu gue divonis kan istilahnya memang udah harus langsung operasi miom. Oke, teman-teman, karena miomnya itu memang dia pertumbuhannya itu lambat. Jadi gue ketahuan ada miom itu around could be di 2012 atau 2013 ya. Jadi baru 2021 kalian bisa bayangin ya, almost 10 years later gue operasi gitu. Dan itu memang udah telat-telat banget karena ya punya masalah dalam hidup ya, jadi tidak memungkinkan gue untuk operasi ya. Kalau gue ceritain kalian pasti gedak banget sama orangnya, jadi ya udah gue mau melakukan atau melupakan hal itu ya, melakukan hal yang baru aja dan forget everything dan forgive myself dan accepting myself gitu ya. Mungkin kalian akan bertanya ya, kenapa gue pilih semua produk-produk pembalut, khususnya Painted Liner pembalut yang tadi gue sebutin gitu kan. Satu ya teman-teman, karena mungkin gue juga nggak tahu, tapi biasanya kalau misalkan gue haid gue sedikit pun gue pakai yang lain gitu ya. Ada satu brand yang bener-bener sangat nggak cocok. Jadi kalau menurut pendapat gue, kalau kalian pada saat kalian setiap kali haid atau membutuhkan yang namanya pembalut gitu ya di bagian area intim kalian, kalau misalkan dia gatel apa, itu berarti ada kemungkinan kalian gak cocok sama produk tersebut. Karena gua sudah menggunakan produk tersebut years and years gitu ya, dari kalau dibilang dari zaman perawan ya sampai kemarin gitu ya teman-teman. Dan gua menyadari itu ya setelah gua dikasih tahu sama dokter bahwa jangan pakai sesuatu yang mengandung misalnya nih ada apa daun sirih atau daun telang atau apa, mungkin nggak ada sih ya yang daun telang, jadi manjakan nih gitu loh. Pokoknya intinya jangan pakai produk-produk yang memang ada kandungan lainnya, jadi pakai sesuatu yang unscented, tidak ada baunya gitu kan. Terus udah gitu pastiin kalian memang apakah menyadari bahwa cocok gak nih sama brand tertentu. Karena gue sama brand tersebut yang udah gue pakai dari zaman gadis sampai dengan terakhir kemarin ya, beberapa tahun ke belakang, itu ruam ya, ruam. Kalian bisa bayangin dari depan ke belakang ke pinggir itu bener-bener ruam yang perih banget. Dan kondisi Miss V itu harus bener-bener yang nggak ada basah sama sekali ya, namanya juga lagi haid kan, pasti ada basahnya. Udah gitu apalagi kalau misalkan gua harus ke toilet gitu, aduh itu miserable banget. Jadi intinya ini pembalut adalah pembalut yang menurut pendapat Miss V gua itu bener-bener aman, tidak mengiritasi, tetap bisa bikin kering. Dan kalian, sarannya adalah menurut pendapat gue, kalian harus cari bener-bener pembalut yang bener-bener nyaman, nggak iritasi dan unscented. Itu yang paling penting ya, karena dokter bilang itu bisa mempengaruhi pH dari organ intim kalian. Another stock ya, karena di sini susah ya teman-teman, jadi gue harus nyetok sesuatu yang gue pakai gitu ya. Dan ini udah ada di dalam tas ya, jadi gue bawa-bawa terus karena ini dia ada SPF 30 PA++ nya, yaitu dari Vaseline SPF 30 PA++ dengan gluta dan vitamin sunscreen serum 10 times kekuatan pencerah kulit cerah, terlindungi dari matahari dan masalah polusi ya. Jadi sekarang gue balik lagi ke Vaseline setelah I don't know maybe 20 tahun ya gue nggak pakai Vaseline. Karena yang terakhir itu gue pakai Vaseline itu terlalu apa ya, kan mulai banyak pencerah gitu ya, ini mencerahkan, ini begini, ini gitu kan. Jadi karena kulit gue itu bersisik ya teman-teman, sangat amat kering, pada saat menggunakan produk-produk seperti itu dia nempel-nempel di kulit gue. Kalian bisa bayangin seberapa jeleknya kulit gue ya teman-teman. Jadi gue stop menggunakan Vaseline dan akhirnya gue pakai yang lain, dan yang paling aman itu yang dari La Roche-Posay. Dia nggak ada yang putih gitu, pokoknya yang penting gue perlu something yang melembabkan ya, moisturizing. Nah kebetulan gue kemarin rada-rada skeptik ya, aduh beli jangan ya gitu, dan dia punya yang ini, kayaknya menurut pendapat gue
mungkin nggak bakalan ada sih white cast ya. Itu namanya white cast ya teman-teman, yang untuk putih-putih kalau kalian pakai di atas kulit wajah kalian atau di badan kalian. Itu ada white castnya atau seperti tinted gitu loh teman-teman. Nah ini kalau ini memang dia putih ya warnanya teman-teman. Oke, nih dia putih nih. Kalau di rub off onto your palm ya, dia putih, tapi pas dipakein itu dia nggak putih ya. Jadi I like it ya. Gue nggak bisa bilang I love it, tapi gue bisa bilang I like it. Oke, lanjut yang ini. Ini dari YouFit More Life. Dia adalah multivitamin gummy dengan rasa strawberry. Gue sering atau udah lama banget ya minum yang ini, karena ya lumayan lah menurut pendapat gue ya, ini lumayan menyenangkan memakan ini teman-teman. Dia itu kayak tambahan vitamin untuk badan, 10 vitamin ya, 3 mineral dengan kurkuma ya. Apalagi untuk bocah ya, untuk aku aja nenek-nenek ini sangat amat nyaman gitu ya. Jadi tinggal dikunyah kayak gua makan permen aja, but I need it ya teman-teman. Oke, lanjut. Kemarin itu banyak banget gue beli produk-produknya Vaseline ya, karena satu gua penasaran, yang kedua adalah hampir habis ya, walaupun cuma 1 botol lagi, masih 1 botol gede sih yang segini ya, yang La Roche-Posay yang gue punya. Nah ini untuk yang malam ya dari Vaseline, ini Glutathione Overnight Rechange Repair. Oke, Radiance. Sorry, gua nggak pakai kacamata jadi gua nggak bisa lihat ya. Ini Radiance Repair. Tuh, gua nggak pakai kacamata. Untuk malamnya ini, terus untuk yang kalau mungkin di rumah ini, jadi gua beli itu di Guardian ya teman-teman. Beli di Guardian itu apa namanya? Dapat bonus gitu ya teman-teman ya. Nah bonusnya itu yang ini. Jadi kalian beli yang ini ya, Glutathione yang ini, dapatnya yang ini. Jadi dua-duanya yang besar dengan harga sekitar jadi 90.000, itu dapat yang gede ya. Kalau ini harganya lagi promo itu jadi 55.000. Jadi mendingan kalian beli yang promo, beli 1 dapat 1 dengan harga yang jauh lebih murah dibandingin harga yang 200 ya mili gitu teman-teman. Ya lumayan lah ya. Oke, seperti biasa kalau di Guardian lagi Watson, ternyata gue belanja di Watson ya, saya salah ya, tuh Watson ya, ini bukan endorse. Oke teman-teman, ini bukan endorse ya, jadi maaf banget ya kalau misalkan kalian menemukan gue ngasih lihat mereknya segala macam ya, biar kalian tahu, kalau kalian bisa dapetin juga promonya. Itu poin yang mau gue sampaikan ya, kenapa gue kasih lihat gue beli dan belanja di mana gitu ya. Nah kalau beli di Watson atau mungkin di Guardian juga kalau nggak salah dia ada PWP ya, purchase with purchase. Jadi setelah kalian purchase dengan minimal berapa rupiah gitu, kalau nggak salah kalau di Watson itu 60.000 rupiah kalian bisa purchase another produk ya favorit kalian. Tapi please jangan maksa ya teman-teman. Nah ini adalah yang Colgate Optic White. Kalau menurut pendapat gue, dibandingin gue beli yang 3D Crest atau gue pakai 3D Crest yang toothpaste, itu gue lebih comfort atau comfortable menggunakan ini ya teman-teman. Jadi ya istilahnya dari harga juga nggak jauh-jauh banget ke satu ya. Yang kedua manfaat dari memutihkannya juga nggak yang kayak wow pakai yang 3D Crest langsung putih banget juga, enggak gitu ya teman-teman ya. Ini botol dalamnya seperti ini ya teman-teman. Dan tapi intinya kalau gue itu nggak tahu ya, untuk yang lain selain Pepsodent, Colgate itu kurang pas di mulut gua, karena kalau gua itu saat ini ya, dan semenjak gua autoimun itu kalau gua kumur, kalian tahu gua memberikan bagian mulut gua dengan fluoride yang sampai jatuh tapi tertangkap ya, dengan fluoride yang terlalu tinggi gitu, terus pedas yang terlalu menyengat. Tapi gue aneh ya, kalau gue makan sambal sih enggak ya, sambal kan pedas ya, mungkin fluoride ya, lebih ke fluoride menurut pendapat gue. Itu langsung gue ngelupas satu mulut, kulit gue
dalamnya mulut gue itu ngelupas satu mulut. Gue nggak tahu kalian pernah merasakan itu atau tidak. That's why gue kalau lagi kambuh dan gue tahu gue kambuh itu, kalau gue menggunakan mouthwash ya, itu gue ngelopek satu mulut di dalam semua, sampai dalam semua ngelopek, dan itu bisa diambil begini. Weird dan ya disgusting, tapi serem juga gitu loh. Makanya gue adalah pemilih banget untuk produk-produk mulut gitu ya, baik pasta gigi maupun mouthwash. Nah, sampai dengan saat ini gue belum menemukan mouthwash yang quite gentle ya untuk bagian mulut gue, tapi ya mau gimana, gue masih memerlukan mouthwash. But kalau misalkan gue lagi flare ya untuk autoimunnya, itu gue akan berhenti dulu gitu teman-teman. Oke. Satu lagi barangnya nggak tahu di mana jatuh, yang pasti feminine hygiene itu yang dari Lactasit ya teman-teman, gue nggak bisa kasih tahu ke kalian. Nah oke, kalau yang berikutnya ini gue beli online ya. Kalau tadi offline, sekarang gue beli online sambil buka dulu ya. Ini dia produknya, ini cakep-cakep banget sih menurut pendapat gue ya teman-teman. Gue kasih lihat dari dekatnya, satu ini, yang kedua ini ya, mungkin kalian nanti bakalan lihat aja di video gitu, karena kalau untuk yang seperti ini lebih mudah pakainya, terus lebih murah ngeluarin duitnya ya teman-teman, dan ini cakep-cakep banget. Harganya itu 5.000. Jadi ya udah, ini bener-bener kepake banget kalau pendapat gue ya teman-teman, dibandingin dengan gue beli yang banyak sih, harga sampai 300.000 sampai berapa. Kalau menurut pendapat gue ya, personally my private opinion is cukup kok gitu, karena nggak ada yang harga 1 juta ya, press on nail ya khususnya ya, itu yang bisa awet sampai sebulan 2 bulan tuh nggak ada, maksimal 2 minggu, atau mungkin bisa aja besoknya sama seperti gue waktu gue press on nail itu dengan harga 600.000, besoknya udah lepas dong, padahal gue bayar 600.000. Kan bisa bayangin ya, 10 jari ya teman-teman, dan ini 10 jari 5.000 ya, worth to buy, worth the money gitu ya. Ya udah, makanya gue sekarang itu ya kalau untuk beberapa produk bisa pakai yang bener-bener sangat amat terjangkau ya, why not gitu. Tapi ada juga beberapa produk menurut pendapat gue ya sesuai dengan uangnya gitu teman-teman, jadi nggak bisa disamaratakan ya. Jadi some produk ya gue agreed gitu bahwa nggak harus beli yang mahal gitu, itu setuju, tapi ada produk kayaknya enggak juga ya. Oke, ini adalah sabun ya teman-teman. Jadi selama ini gue pakai sabun yang dari kemarin udah gue kasih tahu ke kalian juga, terus yang dari La Roche-Posay juga gue pakai gitu. Cuman pada saat konsul dengan dokter, kayaknya dokter lebih ngapain gitu beli yang mahal-mahal, beli yang aneh-aneh, beli aja Oilum, dia bilang ada kok yang cairnya. Nah yang kayak gini kata dokter, Oilum aja cukup kok untuk kulit yang bener-bener kering, dehydrated gitu ya, dehidrasi gitunya, udah pakai Oilum aja. Makanya nih gue beli lagi yang Oilum ya teman-teman. Dan kemarin sambil jalan-jalan ya, itu dia di Watson tuh kadang-kadang gue ya kebiasaan online shop gitu. Pada saat gue mau beli ini ya, salah satunya itu gue sambil ngeliat e-commerce ya kan, sambil lihat di online gitu, prefer yang mana gitu, online apa offline. Tapi some of the product ada yang memang lebih murah di online, di offline gitu teman-teman. Jadi makanya tadi gue beli banyak di offline gitu ya, dan yang online-nya nggak terlalu banyak. Oke, hampir yang terakhir ya teman-teman. Nah yang hampir terakhir itu gue beli ini yang dari Biore UV Aquaris Watery Gel Sunscreen ya teman-teman, something like this ya. Ini gue beli dan gue bandingin kalau di offline store di sini jauh lebih murah. Jadi gue beli online tapi belum sampai. Nah terus kemudian gue beli jepit-jepit lucu ini ya untuk gue pakai dan mulai mempercantik rambut ya tuh. Oke, silver seperti ini, dan terus motif kupu-kupu seperti ini, cakep lah ya, lumayan ya. Nah ini yang
gold tadi ya, yang belum gue buka dari bungkusnya, ini seperti ini. Terus ini yang gue pakai ya teman-teman, yang seperti ini, dia pokoknya ada rumbai-rumbai nak gitu tanya, jadi ngasih kesan lebih elegan dan istilahnya gitu. Kenapa gue beli lagi jepit ini, karena yang gue punya kan cuma yang kayak gini-gini nih. Nah pada saat gue pakai pergi itu jadi kayak seolah-olah gue baru keluar dari kamar mandi dan ya udah meninggalkan rumah gitu. Jadi kayak aduh nggak effort banget sih walaupun jepit rambut, tapi paling enggak ya yang rada-rada bagus gitu, saeutik gitunya. Dan ini juga harganya juga nggak mahal-mahal ya teman-teman. Untuk jepit rambutnya itu gue beli harga cuma sekitar ada yang 25.000, 24.000, 17.000 gitu kan ya. Oke, jadi itu dia semuanya. Oke, jadi sampai di sini dulu. Ini rahasia gue, jangan kasih tahu siapa-siapa ya teman-teman. Kalau misalkan kalian penasaran, cek langsung aja ke toko atau e-commerce atau tempat belanja kesayangan kalian langsung di sana. Oke? Mudah-mudahan kamu suka, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya. Kalau suka jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe ke channel ini, aktifin notifikasi bellnya, dan jangan lupa bahagia. Bye bye teman-teman. Sampai warahmatullahi wabarakatuh.